Ya, halo semuanya. Kita kembali lagi di minggu 8 analisa algoritma. Kita akan berbicara sekarang mengenai kompleksitas waktu dari algoritma iteratif ya. Sekarang adalah kompleksitas waktu. Analisis kompleksitas waktu. Kalau sebelumnya adalah membuktikan kebenaran, nah, kalau sekarang adalah analisis waktunya gitu ya. Tapi algoritmanya masih di iteratif dulu ya. Nah, ini yang akan kita bahas, ada pendahuluan nanti, lalu ada direct observation, lalu ada sum notation, dan seterusnya ya. Oke. Ya, dalam perkuliahan ini kita akan membahas mengenai analisis matematika untuk menganalisis efisiensi waktu dari algoritma berbentuk iteratif ya. Nah, terdapat 3 tipe kompleksitas ya. Misalkan TN ini adalah fungsi waktu ya. TN ini adalah fungsi waktu yang bergantung pada N ya. N ini adalah inputannya. Oke, yang bergantung pada inputannya gitu ya. Nah, waktunya itu bisa maksimum, bisa minimum, atau bisa average. Tergantung ya, mau maksimum, minimum, atau average. Nah, apa itu Tmax, Tmin, Taverage? Nah, Tmax artinya ketika suatu algoritma itu ternyata dia membutuhkan waktu yang maksimum, ya. Artinya itu kita memiliki kasus terburuk atau worst case. Sedangkan ketika algoritma itu dapat menyelesaikan dengan waktu yang sangat cepat, maka artinya kita mendapatkan kasus terbaik atau best case. Dan kita juga bisa mendapatkan kompleksitas waktu yang kasusnya rata-rata, gitu ya. Nah, sebagai contoh, maka perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini adalah algoritma yang mencari nilai K berada di array A, berada di indeks keberapa, gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan. Jika satu putaran iterasi ya, ketika masuk ke iterasi ini, gitu ya, membutuhkan waktu 1 detik, ya, ketika ini melakukan ini waktu 1 detik, artinya ini ya, semuanya ini, ketika melakukan proses ini membutuhkan waktu 1 detik. Oke. Nah, berapa lama algoritma ini dijalankan? Ya. Nah, kalau misalkan dia 1 detik, nah kalau ini berakhir sampai berapa detik, gitu ya. Nah, jawabannya adalah tentu saja jawabannya bergantung pada posisi K, betul ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kalau kita bayangkan seperti ini ya. Seandainya kita punya array A seperti ini, ya. Ini ada 1, 2 indeksnya, dan seterusnya 3, bla bla bla, sampai N, ya. Ketika K berada di sini, ya, ketika K berada di sini, maka membutuhkan waktu 1 detik, gitu ya. Ketika K-nya berada di sini, maka kita akan melakukan 2 putaran, ya, 2 putaran dalam loop ini, maka menghasilkan 2 detik. Dan seterusnya ya, 3 detik, 4 detik, sampai N detik. Nah, berarti kita punya kasus gitu ya. Kasus pertama, ketika posisinya dia berada di ujungnya, ketika dia posisinya berada di ujung A1 sama dengan K, maka algoritma ini, loop ini hanya dijalankan sekali ya. Nah, ketika dia dijalankan sekali, maka waktunya 1 detik. Maka waktunya gitu ya, maka waktu dari algoritma ini TN ini adalah 1. Nah, ini adalah big O-nya 1 ya, konstan. Masih ingat ya, big O-nya konstan. Nah, ini adalah best case. Nah, berikutnya ketika K berada di posisinya di N. Oke, maka tentu saja tadi saya sudah bilang ketika dia berada di posisi N, maka waktunya adalah N detik gitu ya. Ketika dia berada di indeks kedua, maka dia 2 detik. Indeks ketiga 3 detik dan seterusnya. Ketika dia berada di indeks ke N, maka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan algoritma ini adalah N detik gitu ya. Nah, maka TN-nya adalah N. Ini adalah worst case ya. Jadi kasus terburuknya. Kasus terburuknya dia berada di ujung atau sama sekali dia tidak ada gitu ya di dalam array. Nah, bagaimana dengan kasus average? Nah, tadi kalau saya bilang bahwa ketika dia berada di berada di indeks 1, maka dia 1 detik, berada indeks kedua 2 detik, berada indeks ketiga 3 detik dan seterusnya gitu ya. Maka kita bisa bilang bahwa kita akan memiliki waktu average. Maka waktu average itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah bla 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 tambah N dibagi sebanyaknya N. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan ya ini. Kita tahu bahwa 1 tambah 2 tambah N ini adalah N kali N plus 1 per 2 gitu ya, dibagi N. Maka hasilnya adalah N plus 1 per 2 dan ini adalah big-nya N.
Nah, maka inilah kasus waktu rata-rata. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita punya yang namanya bagaimana cara menganalisis kompleksitas waktu dari suatu algoritma, gitu ya. Pertama adalah tentukan dulu parameter yang menunjukkan ukuran masukan, ya. Yang kedua adalah identifikasi operasi dasar algoritma, ya. Biasanya terletak dalam loop paling dalam, ya. Operasi dasarnya apa? Lalu periksa apakah berapa kali operasi dasar dijalankan hanya bergantung pada inputan ukuran n, gitu ya. Nah, jika itu juga bergantung pada beberapa properti tambahan, maka terjadi kasus terburuk, kasus rata-rata, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita contoh saja ya. Nah, untuk menentukan bagaimana TN itu ada berbagai cara, ya. Yang pertama adalah namanya direct observation method, metode observasi langsung gitu ya, atau metode dengan notasi sigma. Nah, lalu ada metode dengan membentuk tabel, mengkonstruksi tabel. Nah, dari tiga ini nanti kita akan jelaskan. Tapi untuk di minggu ini kita hanya akan menjelaskan direct observation method dan sebagian dari sum, ya. Karena nanti minggu depan kita akan membahas yang sebagian dari sum notation method dan tabel construction method, ya. Ya. Nah, kita contoh ini ya, contoh. Misal kita punya fungsi seperti berikut. Ini adalah function max element A0, 1, dan seterusnya. Kira-kira ini algoritma apa? Ya, ini adalah algoritma untuk menentukan nilai maksimum ya dari larik atau array A yang berukuran n+1 ya. Karena ini mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai n. Gitu ya. Oke. Sorry, ini sampai n-1 artinya ya. Ini to n-1 ya. Oke, ini n-1 ya. Ya. Nah, lalu dari sini apa? Yaitu adalah jika dia itu seperti ini ya, ini nilainya. Nah, bagaimana cara kita menganalisis waktu ini? Algoritma menentukan elemen dari maksimum elemen dari suatu array atau larik. Ya, ini kita dengan menggunakan namanya direct ya, observasi langsung. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu apa operasi dasar dari algoritma ini. Nah, operasi dasar dari algoritma ini adalah ini ya, menentukan perbandingan ya. Ketika kita melakukan mencari maksimum, maka tentu saja operasi dasarnya membandingkan ya, tidak melakukan penjumlahan atau pengurangan. Nah, sehingga operasi ini adalah satu operation, gitu ya, satu operasi. Nah, ini adalah satu operasi. Nah, berapakah TN-nya ketika diketahui bahwa di dalam loop ini hanya ada satu operation? Nah, dengan direct method ya. Oke. Nah, dengan direct method ya, kita bisa melihat seperti ini. Jadi, kita tahu bahwa operasi ini hanya satu kali ya, jadi satu operasi. Oke. Nah, satu operasi. Sedangkan di for ini I dari 1 sampai n-1. Kira-kira berapa langkah? Dari 1 sampai n-1. Kalau dari 1 to 2, artinya apa? Ini artinya 1, 2. Artinya 2 langkah. Ya. Ini adalah 2 langkah. Kalau 1 sampai dengan 3, 3 langkah, dan seterusnya. Berarti kalau dari 1 to n-1, maka dia adalah n-1 langkah. Atau dengan menggunakan rumus begini. Jadi yang di belakang ini dikurangi yang di depan ditambah 1 ya, ini rumusnya ya. Kalau ada seperti ini, for A to B, maka rumusnya adalah B dikurangi A tambah 1 gitu ya. Nah, jawabannya adalah n-1. Nah, karena posisi ini 1 dan n-1 beda level ya di dalam for, maka kita tinggal kalikan 1 dikali n-1 gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita punya, maka TN-nya adalah 1 kali n-1 adalah n-1 ini adalah anggota BO dari n gitu ya. Oke, kompleksitas waktu linear. Oke. Ya. Pertanyaannya, apakah mungkin algoritma sebelumnya memiliki waktu terbaik, buruk, atau rata-rata?
Mengapa? Ya. Apakah ini memungkinkan ada kasus terburuk dan kasus rata-rata seperti tadi, seperti contoh search? Nah, tidak mungkin ya. Tidak mungkin terjadi kasus terbaik dan kasus terburuk atau kasus rata-rata. Itu kenapa? Ya karena ini tidak bergantung pada inputan. Ya, penyelesaiannya itu tidak bergantung pada suatu posisi atau dia berhenti di tengah-tengah, itu tidak ada, gitu ya. Sehingga karena dia tidak berhenti, tidak bisa berhenti di tengah, begitu ya, dan for ini dijalankan sampai akhir, maka dia selalu mendapatkan yang worst case-nya, gitu ya. Maka TN-nya adalah N-1 dan seterusnya. Nah, sekarang berikutnya yang ini ya. Nah, berikutnya yang ini. Misalnya kita punya fungsi seperti ini ada dua for, ya. 0, N-1, lalu ada 3, N-1, do. Nah, di sini ada basic operation, ya. Nah, bagaimana cara menganalisis dengan direct observation? Caranya gampang. Pertama, basic operation-nya dulu. Ini berapa kali? Oh, ini basic operation-nya 1 kali. Gitu ya. Tidak ada operasi lain lagi, berarti kita naik ya, naik ke for yang di sini. Nah, kalau for di sini, maka dia berada di beda level ya. Nah, kita majukan dulu ya beda level. Dari 3 to N-1 berapa? Nah, maka dengan rumus tadi ya, di sini adalah N-1 ya, dikurangi 3 tambah 1. Yang tidak lain adalah N-3. Oke. Begitu juga dengan di sini. Berikutnya, sorry, ini di level yang berbeda ya. Nah, ini level yang berbeda. Ini adalah dari 0 sampai N-2. Berapa kali ini? Bahkan N-2 dikurangi 0 tambah 1. Gitu ya. Nah, ini sama dengan N-1. Nah, karena ini beda level semua, maka semua dikalikan. Maka TN-nya, gitu ya, TN-nya adalah 1 dikali N-3, semuanya dikali, nah ini ya, N-1. Ya, maka jawabannya adalah nanti adalah N-1 dikali N-3 atau N kuadrat minus 4N ditambah 3. Gitu ya. Nah, inilah TN dari algoritma ini. Nah, ini adalah anggota Big O apa? Di sini adalah anggota dari Big O, sorry, ini anggota dari Big O N kuadrat ya. Oke, karena polinomial. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, misalkan diberikan seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan nilai TN jika diberikan algoritma seperti ini? Nah, ini sama. Berarti ini adalah basic operation-nya ini adalah 1 kali dan ini adalah 1 kali. Sehingga ini bisa dijumlahkan ini jadi 2. Gitu ya, karena dia di level yang sama. Jadi kalau berada di level yang sama kita jumlahkan, kalau dia berada di level yang berbeda kita kalikan, gitu ya. Oke. Ini tambah ya, tambah. Nah, lalu kalau sudah tidak ada lagi operasi maka kita ke atasnya. Maka di atasnya dari 4 to N. Maka ini adalah N dikurangi 4 tambah 1. N dikurangi 4 tambah 1. Maka di sini adalah N minus 3. Gitu ya. Oke. Nah, sedangkan di sini, ya ini, kita lihat, ini adalah satu level dengan for-nya ya. Karena satu level dengan for, maka dia berada di sini. Dia adalah 1. Oke. Selanjutnya, semuanya ini naik lagi ke level berikutnya. Nah, ini level berikutnya adalah dari 1 to 2N. Maka dia adalah 2N min 1 tambah 1. Ya, min 1 tambah 1, ini adalah 2N. Gitu ya. Nah, jadi TN-nya apa? Seperti apa? Nah, TN-nya adalah kita mulai dari terdalam dulu ya. Ini dijumlahkan dapat 2, dikalikan dulu dengan N-3. Maka dia adalah 2 kali N-3. Baru ditambah dengan yang di atasnya ya, ditambah 1, begitu. Baru semuanya ini karena beda level dikalikan semua ya. Dikalikan 2N. Nanti ini tidak lain adalah 4N kuadrat, begitu. Ini adalah minus 12N, ya.
lalu ditambah ditambah 2n ya. Ini adalah 2 minus n ditambah 2n ya, tambah 2n. Ini adalah 4n kuadrat minus 10n gitu ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini adalah anggota dari big O n kuadrat. Oke. Ya. Nah, bagaimana dengan algoritma seperti ini ya? Misalkan kita ingin mencari unique elemen ya. Mencari unique elemen dari 0 sampai n-1. Nah, tetapi di sini apa yang terjadi? Ternyata for yang terdalam ya, ini ya, for yang terdalam ini bergantung pada for yang terluar. Sehingga ini sulit. Kalau kita menggunakan direct observation, itu akan sulit ya. Nah, sehingga kita harus memikirkan dengan metode lain ya. Salah satunya adalah sum notation ya, yang akan saya panggil sum notation. Nah, sebelum kita mencoba latihan tadi ya, algoritma tadi, maka kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kita punya for i sama dengan 1 to n-1 do, dan ini ada operationnya 1, maka ini bisa dinotasikan dalam bentuk ini ya. Ini dalam bentuk sum, jadi i sama dengan 1 to n-1, karena operationnya 1, maka dia 1. Nah, sama seperti ini ya. Nah, maka tn-nya seperti ini. Nah, ini ada rumusnya. Kalau ada sum AB 1, maka ini sama dengan, ya sama, B minus A tambah 1 ya. Rumus seperti biasa. Maka ini sama, maka dia adalah n-1 dikurangi 1 tambah 1, tidak lain adalah n-1. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, terdapat aturan-aturan lain ya, berbagai macam aturan. Seperti ini, kalau dia adalah dikali konstan, maka konstannya bisa keluar. Kalau dia penjumlahan, yaitu bersifat linier gitu ya. Lalu ini rumusnya sudah ada kn, maka dia adalah n minus k tambah 1. Kalau dia 1 sampai n, maka dia adalah penjumlahan 1 tambah 2, tidak lain adalah n kali n plus 1 per 2. Gitu ya. Oke, nah kita ke contoh saja. Nah, yang contoh, baik lagi ke contoh sebelumnya ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Nah, kita bikin dulu sigmanya, gitu ya. Nah, bikin sigmanya itu sekarang kebalik. Kita mulai dari yang terluar dulu, gitu ya. Oke, ini sigmanya ya, sini ya. Oke, yang terluar dulu adalah maka sum i sama dengan 0 sampai n minus 2. Oke, lalu yang terdalamnya gimana? Ini adalah sum sama j sama dengan i plus 1, ditulis saja, begitu. Ini adalah n-1. Nah, lalu di sini ada berapa operasi ya? 1 operation. Maka ini adalah 1. Gitu ya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Jadi i sama dengan 0, n-2. Nah, selanjutnya kita coba. Nah, kita cari ini tn-nya ini sebenarnya apa? Ya, dari rumus-rumus yang di sini. Nah, dengan menggunakan hal yang sama, maka kita tahu bahwa ini ya, ini. Nah, untuk kasus ini kita akan mendapatkan ini misalkan A, yang di atas A, di sini B gitu ya. Maka B di sini A dan di atasnya B, maka di sana adalah B minus A plus 1 ya, ini rumus itu ya. Maka dia adalah n-1 dikurangi I plus 1 tambah 1. Oke. Nah, ini tidak lain adalah n dikurangi 1 dikurangi I gitu ya. Nah, masih ingat ini adalah linier, maka kita bisa lakukan n-1 dikurangi I, gini ya. Nah, ini adalah linier. Nah, begini juga n-1 ini adalah tidak bergantung pada I, maka dia dianggap konstan, maka dia keluar, gitu ya. n-1 sigma, dia 1, sedangkan yang ini tidak lain adalah sama dengan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla bla bla, tambah n-2, nah, menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah n-2 kali n-1 per 2. Nah, nanti dengan algebra sederhana, maka Anda akan mendapatkan yaitu sigmanya adalah tn-nya adalah
N dikali N min 1/2, di mana BQ-nya adalah N kuadrat. Oke, ya seperti itu ya. Coba sampai seperti ini. Lalu ada homework yang harus kalian kerjakan, ya. Silakan kalian kerjakan dengan menggunakan metode observasi ya, dengan menggunakan metode direct observation dan sum notation. Tapi kalau tidak bisa menggunakan direct observation, maka Anda bisa menggunakan notasi sum. Kayaknya cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Oke.